Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Itu pertama. Kalau sunnah menurut mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas, berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Enggak, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku, itu muhdatsah. Hai anakku, itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia sahabat, langsung mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang Ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Jawabannya itu datang salaf mari itu Ustaz. Karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari jalan ke sono, nengok sana, nengok sini, nengok sana. Maksudnya cari ilmu. Kan suka begitu, jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja. Tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sunnah? Dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh nggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah, berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah nggak jadi masalah, yang sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh nggak? Nggak boleh. Dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tanya, mutlaqan atau muqayyadan? Mutlakkah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlaqan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekap seperti ini ya. Gini. Kok antum nggak ikuti? Kan mutlaqan. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini lempeng, nggak bengkok seperti ini? Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati farjinya gini. Kan gini nih.
Berarti ini hadisnya dhaif, di bawah pusar, nggak sampai ke parji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati parji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum nggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum bebas merdeka. Ini saya. Antum imma mau ikut ustaz lah, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka, bahas sendiri antum. Antum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah. Lupa. Beda. Antum nggak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak mengerjakan.